Ada apa sih yang khas dari anekdot itu? Anekdot itu dari kisah nyata yang dirubah menjadi cerita yang berisi senda gurau, kemudian bersifat fiktif, dan tujuan utamanya mengungkapkan kebenaran dengan menghibur pembaca atau pendengar. Kemudian sering berunsur sindiran atau satir. Kemudian ada persamaan anekdot dan cerita lucu. Anekdot dan cerita lucu itu sama-sama golongan narasi, kemudian memakai keterangan waktu masa lampau atau yang sudah terjadi dan mempunyai tujuan komunikatif. Kemudian ada perbedaan teks anekdot dan cerita lucu. Kalau teks anekdot itu awal ceritanya aneh, lalu lucu, dan menyimpan amanat. Kalau cerita lucu, awalnya ceritanya itu normal, kemudian menjadi lucu atau twist. Kalau anekdot terdiri dari 5 unsur, cerita lucu itu terdiri dari 3 unsur, yaitu orientasi, events, dan twist. Kalau teks anekdot, penggunaan bahasanya itu menarik perhatian, terdapat keterangan waktu lampau, kalimat perintah, dan seru. Kalau cerita lucu, ciri kebahasaannya itu jarang terlihat, sering dijumpai keterangan waktu dan tempat secara berurutan. Kalau untuk materi saya cukup sampai segitu, kemudian dilanjutkan oleh Rafisa yang berisi teks-teks anekdot, dan juga ada penjelasan-penjelasannya. Untuk materi saya cukup sekian, dilanjutkan oleh Rafisa. Terima kasih. Selamat pagi, saya Raffi Saragavan, kelas 10 IPA. Sebenarnya saya kan sudah harusnya mempresentasikan ini, cuman gara-gara saya tidak masuk, jadi saya gantikan dengan kali ini saya akan presentasikan. Saya akan membahas tentang teks anekdot dari kelompok 3, ada Vano, Avali, Selin, Kiara, Cinta, saya, dan Darren. Saya sudah membagi tugas dua dengan Navali. Saya akan membahas dari slide ke 9 sampai slide terakhir. Oke, sebentar. Ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya membiarkan orang lain berbicara, mencemooh, atau memperguncingkan seseorang, tapi menghiraukannya begitu saja. Membiarkan saja, tidak dimasukkan ke hati. Seperti jadi itu, anjing menggonggong kafilah berlalu itu, kita memiliki satu tujuan. Cuman dalam tujuan itu banyak orang yang mencemooh, berbicara tentang kita. Namun kita jangan pedulikan, tetap ke tujuan kita. Selanjutnya, contoh teks anekdot tentang anjing menggonggong kafilah berlalu. Ujang dan Pak Dokter. Pada suatu hari yang cerah, Ujang pergi jalan-jalan tanpa menggunakan masker maupun mengikuti protokol kesehatan. Tiba-tiba Ujang melihat mobil ambulans datang. Dari mobil ambulans tersebut turun seorang dokter dengan APD lengkap dari atas sampai bawah. Ternyata dokter tersebut ingin menjemput orang pingsan di tengah jalan. Kata Ujang, ya ampun Pak, ngangkut orang pingsan aja mesti pakai kostum putih-putih. Bapaknya dokter Power Ranger. Itu orangnya nggak takut apa entar, bangun-bangun ngeliat muka bapak. Abis muka bapak keributan. Ups, makanya Pak, kalau kerja jangan stres amat, biar muka nggak tambah keriput. Pak dokter hanya melihat ke arah Ujang tanpa mengeluarkan suatu kata apapun, lalu lanjut mengangkut pasien dalam ambulan. Keesokan harinya, Pak dokter mendapatkan tugas untuk menjemput orang yang pingsan. Di tengah jalan lagi, alangkah terkejutnya Pak dokter ketika menemukan bahwa orang yang pingsan adalah Ujang, yang kemarin telah mengejek Pak dokter. Analisis struktur. Abstraksi atau awalan adalah Ujang sedang pergi jalan-jalan tanpa menggunakan masker maupun mengikuti protokol kesehatan pada paragraf pertama. Orientasinya, Ujang melihat dokter dengan APD lengkap ingin menjemput orang yang pingsan di tengah jalan pada paragraf 2. Krisis atau permulaan masalahnya adalah Ujang mengejek dokter tersebut pada paragraf 3. Reaksinya, yang tanggapan dari dokter itu, Pak dokter hanya diam lalu lanjut mengangkut pasien ke dalam mobil ambulans. Kode atau akhiran, keesokan harinya Pak dokter mendapatkan tugas untuk menjemput orang yang pingsan yang ternyata adalah si Ujang pada paragraf kelima. Selanjutnya, analisis kaidah kebahasaan. Kalimat langsung. Jadi kalimat langsung ini adalah seperti dialog atau kata yang dikatakan dari satu tokoh itu secara langsung.
kata Ujang. Ya ampun Pak, ngangkut orang pingsan aja mesti pakai kostum putih-putih. Bapak ini dokter atau Power Ranger? Itu orangnya nggak takut apa ntar ya? Ya ntar. Bangun-bangun buat muka Bapak. Abis muka Pak dokter keriputan. Maaf, makanya Pak kalau kerja jangan stres-stres amat, biar muka nggak tambah keriput. Itu kata yang dilontarkan oleh Ujang kepada Pak Dokter saat Pak Dokternya ingin menjemput pasiennya. Tokoh orang ketiga tunggal, si Ujang, kata keterangan waktu, keesokan harinya, kemarin, dan lalu. Kata kerja material. Di teks ini terdapat beberapa kata kerja material, yaitu seperti menggunakan, mengikuti, menjemput, ngangkut, mengangkut, menemukan, mengejek. Iya, selanjutnya contoh teks anekdot lainnya. Jadi selain teks tentang Ujang dan dokter itu, kami telah mempersiapkan beberapa teks lainnya sebagai berikut. Bersedekah. Alkisah ada seorang pengemis tua yang sedang meminta pada suatu orang anak muda. Kata pengemis itu, sedekahnya nak, kata pengemis tersebut. Anak muda itu mengambil uang 10.000 dari sakunya, kembalikan 5.000 ya pak. Bapak pengemis kemudian menjulurkan mangkuk yang berisi uang kembalian. Ini nak kembaliannya. Loh pak, kembaliannya kok 7.000, banyak amat. Tanya si pemuda heran. Oh nggak apa-apa nak, anggap saja saya sedekah. Larangan merokok. Lina merupakan wanita kecil yang berada dalam suatu keluarga. Pada sesuatu hari, Lina memandang bapaknya lagi merokok di depan rumahnya. Lina yang mengenali kalau merokok itu sangat berisiko untuk kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. Bapak, jangan merokok, rokok itu berbahaya buat badan Bapak, ucap Lina, wanita kecil yang masih lugu. Bapaknya juga merasa malu, lantaran anaknya yang sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. Bapak, cepat matikan rokoknya, ucap Lina sekali lagi memberitakan kebaikan buat bapaknya. Dia mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, nak, kamu benar sekali, ini bapak lagi memusnahkan rokok dengan membakarnya satu persatu. Soalnya jika bakar pabriknya sekalian ya nggak boleh dong. Sang anak jitak kepala ayahnya. Oke, ini pembagian tugas yang aslinya buat materi ini. Pencari materi Navali, pembuat teks anekdot Emilio Giovano, pembuat presentasi Celine, penganalisis teks anekdot Sinta, dan presenter materi karena saya dan Navali waktu itu nggak datang, jadi tidak sempat mempresentasikan juga. Cuman di sini presenter materi aslinya itu Kiara, saya, dan Darren. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata dan semoga penjelasan yang kami dapat sangat berguna.